Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Kepala Bapak dan Ibu Kepala Sekolah yang sedang mengikuti diklat penguatan kepala sekolah di channel kami, yaitu channel dosen kita. Nah, kali ini kita akan membahas tentang tugas 9 merancang instrumen MONEF. Nah, setelah Bapak Ibu telah mengakses laman LMS, jadi langsung ke IST, kemudian cari hari ke-7. Nah, di sini ada tugas 09 yaitu merancang instrumen MONEF. Jika tidak ada di sini, jika ini tidak bisa diunduh, seperti yang saya sering katakan bahwa Bapak Ibu bisa mengunduhnya melalui pengumpulan tugas dan tagihan, kemudian tinggal dicari tugas 9. Di sini tugas 9. Nah, kemudian ini bisa diunduh. Kalau aktif seperti ini itu artinya bisa diunduh. Nah, langsung saja kita akan membahas tentang tugas 9. Nah, ini dia bentuk dari tugas 9. Ini ada beberapa tabel yang harus diisi. Ini adalah tugas yang paling panjang dari tugas-tugas sebelumnya. Nah, ini panjang sekali tugasnya. Ini adalah merupakan tugas lanjutan dari tugas 08. Jadi acuannya itu dari tugas 02, tugas 04, tugas 06, tugas 08. Nah, ini selanjutnya lanjutannya yaitu tugas 09, yaitu merancang instrumen monitoring dan evaluasi seperti yang kita tahu MONEF, monitoring dan evaluasi. Ini instrumen monitoring pelaksanaan kegiatan RPS. Nah, ini tabel 9A yaitu merupakan instrumen monitoring pelaksanaan kegiatan. Ini adalah acuan sebenarnya yang harus Bapak Ibu cetak ketika akan melakukan RPS atau melakukan kegiatan RPS, mulai melakukan kegiatan RPS. Jadi jika ada seperti ini ya. Ini isinya ini merupakan tuangan dari, maksudnya merupakan lanjutan dari tugas 08 ini. Nah, ini tugas 08 yang telah kita bahas di video sebelumnya. Nah, di sini kan ada langkah-langkah kegiatan. Ini Bapak Ibu tinggal mengcopy paste dari sini langkah-langkah kegiatannya itu, kemudian ditempelkan ke uraian ini. Nah, di sini. Di sini kan ada persiapan, di sini ada 7 langkah persiapan, yaitu di sini kok ada berapa? Cuma ada 4 rencana kegiatan. Nah, karena di sini di yang 9 ini dipecah lagi, itu tidak apa-apa karena masih dalam satu ranah pembahasan tentang persiapan dan tidak melenceng dari RPS sebelumnya. Nah, ini tinggal di copy paste seperti itu atau dirinci lagi, itu tidak masalah. Jadi contohnya melakukan rapat dengan ketua yayasan, komite, dan guru membahas tentang rencana pelatihan guru, kemudian membentuk panitia pelatihan, kemudian menyiapkan anggaran dana pelatihan, nah kemudian mempersiapkan tempat pelaksanaan pelatihan, membuat jadwal pelatihan, kemudian menyiapkan alat yang akan digunakan untuk pelatihan, dan seterusnya itu mendatangkan narasumber. Nah, untuk pelaksanaannya sama. Untuk pelaksanaannya di sini kegiatan pelatihan akan dilaksanakan selama 3 hari di gedung sekolah pelaksananya. Nah, kalau yang di sini tugas 09 ini tinggal dirinci lagi 3 hari itu apa saja. Jadi yang pertama, hari pertama pembukaan dan pelatihan pembuatan prosem, kemudian pelatihan pembuatan RPPM dan RPPH, dan selanjutnya itu pelatihan pembuatan alat peraga. Nah, untuk yang MONEF dari 8 ya, ini MONEF-nya kepala sekolah mencatat perkembangan guru selama dan setelah pelatihan. Ini langsung di sini tugas 09 MONEF-nya. Nah, melakukan pemantauan atau menelaah pelaksanaan program pelatihan. Kepala sekolah mencatat perkembangan guru selama dan setelah pelatihan. Dan bisa juga langsung, tidak usah dirinci seperti ini, bisa juga seperti itu. Nah, kemudian refleksinya di sini tugas 08 refleksi. Nah, ini di sini langsung ke sini.
Guru sudah mampu membuat perangkat pembelajaran. Metode mengajar yang dipakai guru di kelas sesuai dengan perangkat pembelajaran yang telah dibuat. Nah, tindak lanjutnya yaitu mengadakan pelatihan komputer, kemudian menyediakan komputer dan printer agar bisa digunakan guru untuk membuat perangkat pembelajaran. Nah, ini sebagai ada dosen pembimbing yang meminta pesertanya untuk berlatih mencontreng ini. Jadi ini sebagai latihan saja karena RPS-nya kan belum dilaksanakan sebenarnya. Nanti RPS itu dilaksanakan di on the job training 2, OJT 2. Nah, ini hanya saja ini sebagai sebagai latihan saja untuk mencentangnya. Jadi ini cuma sebagai latihan. Nah, soalnya kenapa ini latihan mencontreng-contreng ini? Ini soalnya nanti akan ada ini nilai di situ. Di sini seumpama keterlaksanaannya, jika terlaksana berarti Bapak dan Ibu kepala sekolah tinggal contreng iya, kalau tidak terlaksana berarti contreng tidak. Nah, selanjutnya ini harus dihitung jumlah contrengan yang terlaksana ada berapa, kemudian jumlah yang tidak terlaksana ada berapa. Misalnya yang terlaksana ada 14 kegiatan dan kemudian yang tidak terlaksana ada 2 kegiatan. Maka nah, yang di sini skor perolehan iya. Jadi yang skor perolehan iyanya saja yang di sini taruh. Nah, kemudian ini kan ada 14 skor perolehan dan kemudian ada 16. Nah, maksudnya 16 ini adalah 16 kegiatan. Ini kan ada 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 16. Jadi 16 kegiatan. 14 dan 2. Jadi 14 per 16 dikali 100 sama dengan 87,5, dan itu jika dikonversi ke huruf atau kualitatif akan mendapatkan A. Di sini sudah ada keterangannya bahwa jika itu nilainya 86 sampai dengan 100 maka nilai kualitatifnya yaitu A. Jika nilainya itu antara 71 sampai dengan 85,99 itu artinya B. Jadi tinggal disesuaikan saja. Nah, itu baru tabel yang 9A. Kemudian kita langsung ke tabel 9B. Nah, itu tentang instrumen peningkatan kompetensi kepala sekolah berdasarkan AKPK. Nah, hasil AKPK ini itu sebenarnya di awal LMS bahwa kepala sekolah harus mengisi AKPK. Nah, dari kompetensi kepala sekolah yang ada di AKPK itu biasanya dipaparkan oleh dosen pembimbing ketika mengajar. Coba saya lihat di sini apakah ada tentang AKPK. Saya tidak punya ternyata tentang AKPK. Nanti Bapak dan Ibu bisa meminta kepada dosen pembimbing tentang AKPK itu daftar kompetensi kepala sekolah yang ada di AKPK. Nah, ini hanya contoh. Ini tinggal mengambil sebenarnya dari daftar itu banyak sekali kompetensi kepala sekolah, pencapaian kompetensi kepala sekolah dalam AKPK itu banyak sekali. Nah, ini hanya indikatornya itu banyak, jadi ini tinggal mengcopy paste dari AKPK dan disesuaikan dengan RPS, kegiatan RPS ini. Jadi carilah indikator yang sesuai dengan RPS yang dilakukan. Nah, contohnya yang ini karena RPS-nya itu tentang tadi itu tentang kompetensi mengadakan pelatihan. Nah, ini kira-kira indikator kepala sekolahnya itu seperti ini. Jadi ini hasil copy paste dari AKPK. Jadi Bapak Ibu tidak perlu membuat lagi, tinggal copy paste dari AKPK dan pilih indikator yang sesuai. Nah, ini contohnya yaitu kompetensi kepribadian. Nah, kompetensi kepribadian ini
Saya melaksanakan tugas-tugas saya dengan perencanaan yang matang dan evaluasi berkelanjutan. Saya memiliki pengalaman dalam mengarahkan dan menggerakkan rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Kemudian untuk kompetensi manajerial, saya memahami cara mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan kompetensi dan tupoksi guru. Saya memahami cara mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan kompetensi, kualifikasi, dan tupoksi tenaga kependidikan di sekolah, termasuk tenaga administrasi, perpustakaan, laboratorium, dan guru konselor. Kemudian kompetensi kewirausahaan, saya mampu membuat alternatif pemecahan masalah yang relevan dan tepat sehingga menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien. Saya memiliki rasa optimis, pantang menyerah, dan berpikir alternatif terbaik untuk mencapai keberhasilan di sekolah. Kemudian kompetensi supervisinya, saya memahami perencanaan program supervisi akademik yang disesuaikan dengan kebutuhan guru yang akan disupervisi. Saya memahami cara memberikan umpan balik hasil supervisi kepada para guru secara konstruktif. Yang kompetensi sosial, saya memahami penyusunan program kerjasama dengan pihak lain, baik perorangan maupun institusi dengan baik untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan di sekolah. Saya memiliki pengalaman dalam melakukan kerjasama dengan perorangan dan institusi lain, baik institusi pemerintah atau swasta, untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan di sekolah di mana saya bertugas. Nah, ini saya copy paste dari ini bisa di copy paste maksudnya dari AKPK. Jadi Bapak dan Ibu guru tinggal mengcopy paste saja dan mencari indikator yang sesuai dengan RPS-nya. Nanti saya kalau tidak saya share AKPK-nya, list atau daftar dari kompetensi kepala sekolah dalam AKPK itu, insya Allah mungkin saya share nanti atau saya buatkan video lain. Nah, ini ketercapaian. Jika 4 itu apa? 3 ini sebagai ada memang dosen pembimbing yang meminta untuk tugasnya itu dicentang seperti ini karena sebagai latihan, karena ini ada nilai nanti. Nilainya berapa? Untuk melatih Bapak dan Ibu kepala sekolah mengkalkulasi nilai ini. Takut bingung. Nah, untuk yang 4 ini sesuai dengan indikator ya. Yang 4 itu berarti sering, terus yang 3 itu cukup, yang 2 itu kadang-kadang, yang 1 itu tidak pernah. Nah, ini tinggal Bapak Ibu centang saja. Jika merasa sering, jadi tinggal dicentang yang 4. Jika merasa cukup, tinggal centang yang 3. Jika merasa kurang, kadang-kadang berarti centang yang 2, dan tidak pernah itu centang yang 1. Nah, kemudian ini kan sudah dicentang. Nah, bagaimana cara mengkalkulasi nilainya? Itu berbeda dari tabel sebelumnya. Nah, ini seumpama dari hasil ini, centang yang 4 ini ada 1, 2. Ada 2 centang 4. Maka ini 2 dikali dengan 4. Karena ini kan nilai maksimal itu 4 dan ini ada 2. 2 dikali 4 berarti hasilnya adalah 8. Kemudian dari yang centang 3 ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 8 dikali 3. Karena ada 8 kali centang yang di kolom 3. Berarti 8 kali 3 adalah 24. Yang ini 0, 0 karena tidak ada yang dicentang sama sekali. Nah, kemudian jumlah total skor yang diperoleh yaitu 8 ditambah 24 sama dengan 32. Nah, 32 dibagi 40. 40 ini dapat dari mana? Nah, 40 itu dapat dari sini. Karena ini mengambil kompetensi kepala sekolahnya itu masing-masing kompetensi 2 indikator, maka ini ada 10 indikator semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka ada 10 indikator dikali dengan skor maksimal. Skor maksimalnya kan 4. Jadi ini 40. Indikatornya 10, skor maksimalnya 4. Maka 10 kali 4 sama dengan 40. Jadi kalkulasinya adalah 32 dibagi 40 dikali 100 sama dengan 80. Nah, angka 80 ini jika dikonversi ke huruf atau data kualitatif itu berarti dapat B, yaitu baik atau memadai. Nah, ini bisa juga Bapak Ibu jika ingin
mencantumkan kompetensi kepala sekolahnya itu satu kompetensi lebih dari 2 tidak masalah. Seumpama kompetensi supervisinya dicantumkan itu 3, terus kompetensi sosialnya dicantumkan itu 4, itu tidak masalah. Ini hanya contoh, jadi kompetensi yang dipakai atau indikatornya yang dipakai yaitu hanya 2 per kompetensi. Dan cara menghitungnya seperti tadi, ini jumlah centang dikali dengan skor. Nah ini. Oke, mungkin demikian yang ini. Kemudian langsung ke C, instrumen evaluasi hasil kegiatan. Tabel 9C, contoh instrumen evaluasi hasil kegiatan. Nah ini tinggal copy paste dari indikator yang ada di tugas sebelumnya, yaitu tugas 08. Nah di sini kan ada indikator keberhasilan. Nah ini saja di copy paste. Tinggal ini tugas 8, ini ada indikator keberhasilan. Nah, ini tinggal di copy paste di sana. Ke sana maksudnya, ke tugas 09. Guru bisa membuat prosem, guru bisa membuat RPPM, dan sebagainya. Nah, ketercapaiannya itu skornya berapa? Jika sangat baik, berarti skornya 4. Jika baik saja, berarti skornya 3. Nah, ini yang dicentang adalah 3 semua, baik-baik semua. Jadi, karena ini jumlah centangnya 1, 2, 3, 4, 5 centang di angka 3, maka artinya 5 dikali 3 sama dengan 15. Jadi 15, kemudian 15 dibagi 20. 20 ini dapat dari mana? Yaitu dapat dari jumlah indikator. Jumlah indikatornya kan ada 5. Nah, karena ada 5, kemudian dikali dengan angka tertinggi atau skor tertinggi yaitu 4. Jadi 5 kali 4 sama dengan 20. Jadi 15 bagi 20 dikali 100 sama dengan 75. Nah, 75 ini jika dikonversi ke huruf atau ke kualitatif, data kualitatif, maka itu B. Dapat B yaitu yang artinya baik atau memadai. Kemudian untuk yang terakhir, ini tabel 9D yaitu contoh instrumen pencapaian students well-being, kebahagiaan murid. Nah, ini daftar dari students well-being itu biasanya dipaparkan oleh dosen pembimbing ketika Zoom. Nah, kebahagiaan murid maksudnya apa? Nah, seperti yang sebelumnya saya katakan di tugas 09 kalau tidak salah, students well-being ini adalah dampak yang diterima oleh anak didik ketika Bapak dan Ibu Kepala Sekolah mengadakan RPS. Jadi misal ini kan RPS-nya tentang pelatihan kompetensi guru. Nah, jika kompetensi guru ini dilakukan, apakah dampak apa yang akan didapatkan oleh anak didik dari kegiatan RPS itu? Nah, misalnya peserta didik mampu bekerja sama dengan temannya yang lain. Dampaknya seperti ini. Karena kenapa? Mungkin gurunya sudah bisa membuat alat peraga yang bagus, bisa mengatur kelas dengan baik karena hasil dari pelatihan perangkat pembelajaran itu. Kemudian peserta didik merasa bahagia dan senang ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran. Mungkin karena media-media yang ditampilkan, yang digunakan sudah lebih menarik karena hasil pelatihan tersebut. Kemudian peserta didik terlihat lebih antusias mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian peserta didik lebih kreatif dan dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Dan seterusnya itu peserta didik terlihat lebih aktif dalam proses pembelajaran karena mungkin gurunya itu sudah bisa membuat prosem, RPPH, RPPM, dan alat peraga, jadi tahu betul dengan kondisi dan cara bagaimana membuat anak-anak itu kreatif dan aktif. Nah, ini adalah imbas dari kegiatan RPS yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu Kepala Sekolah. Nah, ini sama seperti sebelumnya, yaitu ketercapaiannya itu ada dapat angka berapa. Misalkan ini dapat baik semua, angka 3 semua. Nah, berarti 1, 2, 3, 4, 5 dikali 3 berarti 15. Nah, 15 per 20 dapat dari mana? Karena ini indikatornya ada 5, kemudian dikali dengan angka tertinggi yaitu 4, maka 5 kali 4 sama dengan 20. Jadi cara mendapatkan angkanya yaitu skornya maksudnya yaitu 15 per 20 kali 100 sama dengan 75 dan mendapat nilai B. B itu jika dikonversikan ke data kualitatif yaitu
Nah, ini maksudnya 75 itu jika dikonversikan ke data kualitatif yaitu dapat B, baik atau memadai. Nah, 71 sampai dengan 85,99. Nah, demikian Bapak Ibu untuk penjelasan tugas 09. Memang ini tugas yang paling panjang dari tugas-tugas sebelumnya yang telah dikerjakan. Jadi selamat mengikuti diklat, semoga diberi kelancaran, kesehatan dalam mengikuti diklat, dan kemudian semua diluluskan. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.